Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Selasa sore tanggal 24 Jumadil Ula 1433 Hijriah. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali bertemu di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita ingin membicarakan sebuah amal ibadah yang semestinya setiap muslim tidak boleh lepas darinya, karena dia sangat membutuhkan amal ibadah ini. Pada malam hari ini kita akan membicarakan sebuah amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebuah amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebiasaan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam tidak terlepas dari amal ibadah ini. Yang akan saya bicarakan adalah dari sisi keistimewaan amal ibadah ini, dengan harapan semoga yang sudah mengerjakan amal ibadah ini akan bertingkat, bertambah untuk mengerjakan amal ibadah tersebut lebih. Atau yang belum merasakan bagaimana indahnya mengerjakan amal ibadah ini, dia akan semangat dan termotivasi untuk mengerjakan amal ibadah ini. Amal ibadah yang akan kita kerjakan, yang akan kita bicarakan ini adalah Lebih tepatnya tema kita adalah keajaiban
saya akan sebutkan ajaibnya orang berdoa. Ibu-ibu, saudara-saudari, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi bahwa doa itu ajaib. Doa itu istimewa. Orang yang berdoa itu sudah mengerjakan sebuah amalan yang luar biasa agungnya. Coba lihat surat Ghafir ayat 60 atau yang sering disebut oleh orang surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Rabb kalian berkata, "Ud'uni astajib lakum." Artinya, berdoalah kalian kepadaku. Lihat, ini perintah. Perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjaran orang yang berdoa kepada Allah? Allah mengatakan, "Astajib lakum." Aku akan kabulkan bagi kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata kerja langsung, atau dalam bahasa Inggris present, dalam bahasa Arab fi'lul mudhari', yang menunjukkan sebuah makna yang tersirat bahwa siapa yang langsung berdoa kepadaku akan langsung dikabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengatakan, "Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah kepadaku, yaitu orang yang tidak mau berdoa, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Salah satu keistimewaan yang kita bicarakan, jangan sampai salah, ajaibnya berdoa. Salah satu keistimewaan orang yang berdoa adalah dia terlepas dari sifat sombong. Dan sombong yang paling buruk itu adalah manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah. Camkan itu baik-baik. Sombong yang paling buruk adalah manusia yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin. Beliau mengatakan, "Fa'abada dzalika anna du'a ibadah." Ayat ini memberikan manfaat kepada kita bahwasanya berdoa adalah ibadah. Kemudian beliau mengatakan, "Wa anna," perhatikan, introspeksi diri. Allah memberikan 24 jam kepada kita sehari semalam, 1 jamnya 60 menit, 60 kali 24 jam sangat banyak menitnya, ribuan. Berapa menit kita berdoa mengangkat kedua tangan kepada Allah? Perhatikan kata beliau, "Wa anna tarka du'a Rabbi subhana istikbar." Dan ketahuilah bahwasanya ayat ini memberitahukan kepada kita, surat Ghafir ayat 60, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah sebuah sikap kesombongan. Wala akbaha min hadzal istikbar. Tidak ada sombong yang paling buruk dibandingkan seorang manusia, seorang hamba yang tidak berdoa kepada Allah. Diinjangkan baik-baik. Tidak ada sombong yang paling buruk. Sombong itu dosa besar. Apalagi menyombongkan diri kepada Allah, tambah
tidak akan dibicarai oleh Allah, baginya siksa yang pedih. Salah satu yang mendapatkan ini adalah ailun mustakbir, orang miskin sombong. Bisa dicontoh, motivasinya tidak ada, dia menyombongkan diri. Orang kaya saja sombong, itu dosa besar, apalagi sampai orang miskin sombong, apalagi seorang hamba menyombongkan diri kepada Allah. Makanya beliau mengatakan wala akbar min hadzal istighfar. Tidak ada kesombongan yang paling buruk dibandingkan seorang hamba sombong kepada Allah, tidak mau berdoa. Kemudian beliau menjelaskan kenapa orang yang tidak mau berdoa itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa kaifa yastaghfirul 'abdu 'an du'a'i man huwa khaliqun lah. Kok bisa seorang manusia menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Allah, kepada Zat yang menciptakan dia? Kok ada manusia seperti ini? Wa raziquhu, dan yang memberikan rezeki kepada dia, wa mujiduhu minal adam, dan yang mengadakan dia dari sesuatu yang tidak ada, wa khaliqil alami kulli, dan dari Zat yang menciptakan seluruh alam semesta. Kok ada manusia yang tidak mau berdoa, sombong? Coba introspeksi diri kita, dari mulai tidur sampai tidur kembali, berapa menit, ulun tak puni berapa menit, jangan berapa jam, berapa menit kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa menit kita sudah. Ya, sudah. Berapa menit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan wa raziquhu wa muhyi wa mumituhu wa mudibuhu wa mu'aqibuhu. Kok bisa ada seorang hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah, kepada Zat yang menciptakan alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, yang memberikan ganjaran, yang menghukum manusia. Makanya beliau mengatakan, perhatikan, ini yang pada pernah berdoa, fala syakka anna hadzal istighfar tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am. Tidak dilakukan lagi. Orang yang sombong, yang tidak mau berdoa kepada Allah, ini termasuk orang gila dan tidak bersyukur kepada Allah. Ini ajaibnya yang pertama dari berdoa. Orang yang berdoa dia akan terlepas dari sifat sombong yang paling buruk. Ini ajaibnya doa yang pertama. Sifat sombong yang paling buruk adalah orang yang paling tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajaibnya doa yang kedua, doa adalah ibadah yang paling Allah muliakan, paling Allah cintai. Kenapa? Nanti saya menjelaskan. Hadis yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya ajaibnya doa adalah ibadah amalan yang paling Allah muliakan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah 'azza wa jalla min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan berdoa. Kenapa, Pak? Jadi kalau kita runut seluruh amal ibadah, yang paling Allah muliakan, paling Allah sukai ketika hamba berdoa. Tadi kita salat maghrib, as-salatu lughatan, salat maknanya secara etimologi
etimologi adalah doa. Jadi mulai orang takbiratul ihram sampai taslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, itu seluruhnya adalah komposisinya, kontennya doa. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kenapa pertanyaannya? Allah sangat memuliakan hamba yang berdoa. Perhatikan baik-baik. Jadikan ini prinsip hidup selama hayat masih di kandung badan kita. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin, beliau mengatakan qila wajhu dzalika annahu yadullu ala qudratillah wa ajzid da'i. Dikatakan kenapa doa adalah emang ibadah yang paling utama, paling dimuliakan oleh Allah, karena ini keadaan yang paling disukai oleh Allah. Karena di dalam orang berdoa ada keadaan seorang hamba yang paling Allah sukai. Apa itu? Menunjukkan Allah lah yang paling kuasa dan hamba lah yang paling hina, paling rendah. Itu Allah paling suka, dan itu ada di dalam doa. Ketika seorang berdoa, maka dia menunjukkan, ya Allah, ya Razzaq, ya Karim, ya Muhyi, ya Mumit, ya Jabbar, ya Mutadabbir. Kita mengagungkan, kita menyatakan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang kuasa. Ini Allah paling suka. Dan kita menyatakan hamba ini ya Allah adalah hamba-Mu yang paling lemah. Makanya nanti di hari kiamat ketika Allah sangat murka karena manusia seluruhnya berbuat maksiat, dibangkitkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, apa yang Allah Subhanahu wa taala berbuat, yauma naqwis sama'u qatayyi sijil, pada hari yang mana kami lipat langit-langit itu seperti lipatan-lipatan buku. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardh was samawati matwiyat, hari yang mana kami ganti bumi dengan bumi. Pada hari itu Allah mengatakan, ini perhatikan, yang mempunyai sikap congkak sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ana Malik, aku adalah sang raja, Ana Dayyan, aku yang meminta pertanggungjawaban. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang congkak. Oleh sebab itu, makhluk yang paling Allah murkai, yang Allah ciptakan dan Allah murkai, dia memiliki satu sifat, yaitu sifat sombong. Makhluk yang paling Allah sukai, yang paling Allah ridhai, adalah makhluk yang paling merendahkan diri kepada Allah. Coba perhatikan, makhluk yang paling Allah murkai siapa? Iblis. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada sifat sombong. Dia tidak memperlihatkan bahwasanya Allah satu-satunya yang kuasa dan dia adalah makhluk yang hina. Kebalikannya, makhluk yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk. Wahai Allah, Engkau adalah Rabbku yang mengaturku, aku adalah hamba-Mu. Dan masih banyak doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah hamba. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Dan sifat itu ada di dalam amalan doa. Ya, kalau ingin menjadi hamba Allah yang mulia, banyak-banyaklah berdoa. Kenapa? Karena di dalamnya ada keadaan Allah, keadaan hamba yang paling Allah sukai, yaitu apa? Merendahkan diri
dan mengagungkan Allah. Kemudian keistimewaan doa yang ketiga. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa bisa menahan murka Allah Subhanahu wa taala. Doa bisa menahan murka Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak memohon berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Kebalikan dengan orang yang diluaskan rezekinya, bagaimanapun pak kekayaannya, bagaimanapun melimpah ruah hartanya, ketika dia selalu diminta, akan muncul sifat bakhil, sifat menahan harta yang ada pada dirinya. Tapi Allah terbalik. Kalau ada yang tidak minta, maka Allah murka kepada dia. Kurang apa lagi? Ajaibnya berdoa seperti itu. Orang yang berdoa tidak akan pernah mendapatkan murka Allah. Ingin jauh dari murka Allah, maka banyak-banyaklah berdoa. Dan ingat tempatnya berdoa bukan hanya di masjid, di atas sejadah, menghadap kiblat. Kapanpun, dimanapun, yang bukan tempat yang tidak boleh kita berdoa di dalamnya, silakan berdoa. Hajat apapun selama itu bukan dosa dan memutuskan tali silaturahim, maka hendaklah kita berdoa. Kemudian ajaibnya orang yang berdoa yang keempat, orang yang berdoa tidak pernah rugi, Pak. Tidak pernah rugi orang yang berdoa, mau dikabulkan langsung atau tidak dikabulkan, tetapi dengan opsi-opsi pilihan-pilihan yang lain. Yang penting orang berdoa tidak pernah rugi. Coba perhatikan sekarang. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u," tidak ada seorang muslim pernah berdoa, "laisa bithmin wala biqati'ati rahimin." Doanya yang bukan dosa atau memutuskan hubungan tali silaturahim, illa melainkan a'tahullahu ihda salam, maka melainkan Allah akan memberikan kepada dia salah satu dari 3 pilihan. Siapa yang berdoa akan mendapatkan salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, imma an yu'ajjilahu lahu da'watahu. Pertama, Allah akan mengabulkan doanya. Ini yang semua ingin kita. Apalagi kalau seandainya kepepet, anak garing, ini garing, anak ingin mendapatkan pekerjaan, melamar pekerjaan, ingin bayar hutang, pasti kita ingin senantiasa ketika berdoa kepada Allah agar cepat dikabulkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itu pilihan yang pertama. Orang yang berdoa akan langsung disegerakan pengabulan doanya. Yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah tidak kabulkan di dunia, tapi Allah simpan, Allah tabung itu di akhirat. Allah simpan, tabung pengabulan doanya di mana? Di akhirat. Jadi mungkin dia tidak akan mendapatkannya di dunia, tapi dia akan dapatkan di akhirat. Makanya tema kita yang keempat tadi ajaibnya orang berdoa tidak pernah rugi. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma an yudfa anhu min as-su'i mithliha." Artinya,
dijauhkan darinya, dari keburukan yang serupa dengannya. Doanya yang dia minta tidak dikabulkan, tetapi kalau seandainya dikabulkan maka dia akan mendapatkan keburukan. Bapak Allah kasih yang lain. Nah, ini yang manusia kadang tidak paham. Sebagian orang berdoa, ya Allah, saya sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, tidak ada pengampunan. Kadang-kadang Allah kadang-kadang sebagaimana yang kita ketahui dan kita yakini, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kalau orang ini diberikan apa yang dia minta, maka keburukan yang menimpa dia. Maka yang terjadi, Allah memberi jalan lain. Tetapi karena manusia tidak paham dengan permasalahan takdir kecuali setelah terjadinya, yang ada adalah sifat senantiasa mengeluh kepada Allah. Maka sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa tidak pernah rugi. Karena kenapa? Karena dia akan mendapatkan salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, dikabulkan langsung doanya. Yang kedua, disimpan di kehidupan akhirat, akan diberikan pengampunan doanya. Yang ketiga, dijauhkan darinya dari keburukan yang semisal dan diberikan pengampunan dengan cara lain. Seperti ini contohnya, saya berikan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada orang yang minta kekayaan dia senantiasa berubah, keadaan ekonomi dia menjadi menengah ke atas. Allah Subhanahu wa taala tahu orang ini, kalau dia menengah ke bawah saja jarang sholat, apalagi kalau seandainya hartanya melimpah ruah. Ustaz pada mungkin juga. Kadang sebagian orang ada yang menengah ke bawah saja dia jarang sholat, apalagi kalau dipenuhi dengan harta yang melimpah ruah. Sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan kerjaan kantor dan macam-macam. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Allah tahu itu, kalau diberikan nikmat yang besar, yang banyak, dia akan tidak taat kepada Allah, maka diberikan dengan cara yang lain. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada cerita menarik sekali. Yang kelima, doa ajaibnya adalah salah satu penolak bala dan musibah adalah doa. Salah satu penolak bala dan musibah adalah doa. Coba perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, wala yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang menolak takdir melainkan doa. Maksudnya apa? Takdir itu kan pada berubah, Ustaz. Sudah 50.000 tahun Allah ciptakan langit. Sebelum menciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah ada. Kita ini akan beruntung di dunia dan akhirat, sudah ditakdirkan. Si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, sudah ditakdirkan. Dan itu ditulis oleh Allah di dalam kitab yang penanya sudah habis tintanya dan kertasnya sudah kering. Artinya tidak ada perubahan di dalamnya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana." Allah menciptakan langit dan Allah menulis takdir-takdir seluruh makhluk sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Takdir kita sudah ada. Nah ini hadisnya berbunyi tidak ada yang menolak takdir, menolak bala, musibah, melainkan doa. Apa maksudnya? Ada 2 jawaban. Yang pertama, orang yang berdoa maka akan berubah takdirnya. Maksudnya yang berubah adalah berkahnya. Yang berubah
katanya. Dia ditakdirkan di Lauhul Mahfuz sampai umur 60 tahun. Kalau dia berdoa, maka umurnya tetap 60 tahun, tetapi semenjak tahun yang ke-50, setiap tahunnya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berapa tahun? 83 tahun sekian. Lumayan menambah amal. Kalau dia tidak berdoa, dia umurnya tetap 60 tahun. Tetapi selama umur 60 tahun tersebut, umurnya tidak mendatangkan keberkahan. Ini maksud yang pertama. Apa yang di Lauhul Mahfuz tidak berubah, akan tetapi yang berubah adalah bertambah berkah umurnya. Yang kedua, doa bisa merubah takdir, menahan bara. Maksudnya adalah apabila dia berdoa, maka berubah takdirnya, yaitu apa yang ada di tulisan, di catatan para malaikat. Dan itu sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yuksara lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi adarihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz, umur orang ini 60 tahun. Tapi apabila dia menyambung tali silaturahim, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Maksudnya apa? Yang dalam kitab Lauhul Mahfuz tidak berubah, tetap 60 tahun. Karena itu tidak bisa berubah. Wa indahu ummul kitab, kata Allah. Dan di sisi Allah ada kitab Lauhul Mahfuz, tidak akan berubah. Tapi yang berubah adalah pada catatan para malaikat. Ini dua jawaban bagi yang bingung masalah takdir. Kenapa doa bisa merubah dan menahan takdir? Ingin contoh Pak, orang yang berdoa bisa menolak takdir. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya lupa ayatnya. Ya, surat Al-Anbiya ayat 89, kisahnya Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Artinya, dan Zakaria ketika berdoa kepada Rabb-Nya, "Wahai Rabbku, jangan tinggalkan aku sendirian, dan Engkau adalah Zat yang paling baik memberikan ahli waris," artinya keturunan. Nabi Zakaria diceritakan dalam surat Maryam bahwasanya keadaan beliau sudah sangat tua renta, minal kibari aitiyah. Beliau sangat tua renta. Istrinya sudah menopause. Coba bayangkan, secara keadaan manusia tidak akan mungkin terjadi bahwasanya Nabi Zakaria akan mendapatkan keturunan. Tetapi ketika Nabi Zakaria berdoa, "Rabbi, wahai Rabbku, la tadharni fardan, jangan Engkau tinggalkan aku sendirian, wa anta khairul warithin, dan Engkaulah Zat yang paling baik memberikan ahli waris, memberikan keturunan." Apa yang terjadi? Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 90, "Fastajabna lahu." Kami kabulkan permintaan Nabi Zakaria. Wah, bayangkan Pak, sudah dalam keadaan tua renta, ubanan, memakai tongkat, istrinya menopause. Bahkan istrinya di dalam tafsir Imam Nukatir rahimahullah ta'ala sangat tua. Karena perempuan kadang-kadang lebih tua cepat daripada laki-laki. Tetapi ketika Nabi Zakaria berdoa, "La yaruddul qadara illa du'a," tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ajaib Pak orang berdoa.
Berdoa itu bisa menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Contohnya cerita Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Yusuf. Di dalam surat As-Saffat ayat 143. Coba perhatikan ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yunus. Apa yang terjadi pada Nabi Yunus? Ada yang tahu kisahnya Nabi Yunus? Kenapa sidin sampai di perut ikan? Kenapa? Kenapa sidin sampai melemparkan diri dari perahu, dari kapal ke lautan? Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah membuang kesian. Beliau ingin melemparkan diri agar orang-orang ini selamat. Akhirnya beliau melemparkan diri ke lautan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya bacakan dalam surat As-Saffat ayat 142. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh al-hut. Hut itu ikan hiu, ikan paus yang sangat besar. Wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang yang berdoa mengucapkan tasbih dan istighfar, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, maka niscaya beliau akan di perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkannya manusia. Saya katakan tadi, doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Coba bayangkan dengan logika akalnya. Nabi Yunus tidak bisa berkomunikasi dengan hut tersebut. Hut belok kiri lah, dengan kesimpangan itu datang ke mana? Tak turun. Tidak bisa Nabi Yunus berkomunikasi dengan ikan hut. Ikan hut juga tidak bisa menangkap apa yang diisyaratkan oleh Nabi Yunus. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa menjadikan mustahil menjadi mungkin. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya dia Nabi Yunus alaihissalam tidak termasuk orang yang bertasbih, mengucapkan doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, maka niscaya dia akan di dalam perut ikan hut tersebut sampai dibangkitkannya manusia. Ini Bapak Ibu, berapa kisah? Sudah 2 kisah kita kisahkan. Dengan doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Maka saya nasihatkan di sini, siapa saja dari kaum muslim yang dalam keadaan sulit, kadang-kadang Pak, kita kalau sudah dapat musibah, perkara, permasalahan, dari depan tidak ada, dari belakang tidak ada solusi, dari kanan tidak ada, dari kiri tidak ada. Pada saat itu apa? Saya pernah mempunyai seorang teman, seorang yang pengusaha terkenal, mempunyai pengusaha sebagai software accounting. Artinya si ini mengerjakan perusahaan yang berkenaan dengan software komputer. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau bangkrut. Perhatikan, ini cerita menarik, kita bisa ambil pelajaran. Bangkrut, utang di mana-mana, hampir ratusan juta, mungkin hampir miliar. Setiap kali telepon datang pasti tagihan. Sudah selalu keringat dingin yang ada, karena di hadapannya imam pengadilan atau penjara.
Lalu apa yang terjadi? Beliau berkata kepada saya, dan ini persis yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau berkata kepada saya sudah melalui koneksi kerja saya, kolega kerja saya, keluarga saya, semuanya angkat tangan dengan permasalahan saya. Pada saat itu saya tahu tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ulama abad ke-9 Hijriah. Beliau mengatakan, innal balaa, sesungguhnya ujian, idza tanaha wa ta'azama, jika tambah sulit, tambah besar, hasalal iyas minal ibad, maka seorang hamba yang dapat musibah, dapat permasalahan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, tidak ada solusi, semua manusia tidak diharapkan bisa mendapatkan solusi. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Akhirnya putus asa, sudahlah manusia gak bisa bantu saya, orang tua gak bisa bantu saya, adik kakak gak bisa bantu saya, orang-orang kolega kerja saya tidak bisa bantu saya, tidak ada seorang manusia pun yang bisa membantu saya. Apa yang terjadi? Ta'allaqa qalbuhu billah. Mulai saat itu dia bergantung hatinya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan hakikat tawakul, tawakal yang benar. Dan itu adalah penerapan daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benar-benar. Kadang ada sebagian orang berdoa itu hanya coba-coba berdoa, coba-coba. Mungkin dikabulkan oleh Allah. Coba-coba berdoa. Allah eksperimen. Makanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ad-du'a, inna Allah yaqbalu du'a ahadikum, la yaqbalu du'a ahadikum min qalbillahi. Allah tidak menerima doa salah seorang di antara kalian dari hati yang lalai, tidak yakin ketika dia berdoa. Nah, contoh Pak, sekarang ingin berkisah yang ketiga. Belum ada Isya, ada kisah yang ketiga yang apabila seorang berdoa ketika musibah sudah, permasalahan sudah ada di hadapan mata, tidak ada yang bisa diharapkan dari solusi, orang-orang tidak bisa bantu dia, maka yang ada adalah keterkaitan hati kepada Allah. Contoh hadis riwayat Bukhari tentang 3 orang yang terperosok ke dalam gua. 3 orang asalnya hendak ingin istirahat di dalam gua, ternyata dengan takdir Allah. Dan ingat, setiap kali Nabi bercerita tentang orang-orang terdahulu, ini maksudnya adalah orang-orang dari zaman Bani Israil. Mereka maksudnya ingin beristirahat di gua tersebut, ternyata Allah mempunyai takdir lain. Goanya akhirnya tertutup dengan sebongkah batu besar. Mulut goa tertutup dengan sebongkah batu besar. Maka setiap dari mereka mengatakan, innahu la yunjina min hadhihi sakhra illa an nad'u Allah bi salih a'malin. Artinya tidak ada yang bisa menolong kita. Sudah manusia tidak bisa. Batu sebesar itu bagaimana bisa dikeluarkan? Dulu nggak ada kelewat. Ya, dulu nggak ada bulldozer untuk menghilangkan atau memindahkan batu tersebut. Sudah. Pada saat itu yang mulai apa? Ini yang semestinya dimiliki oleh setiap manusia. Ketika mendapatkan permasalahan, jangan kita minta kepada makhluk, mintalah kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Cuma manusia itu kalau sudah kepepet, hanya mengadu kepada Allah. Mun masih kakak masih kalau diharapkan mau tangi kebaikan Allah. Mun abah masih kau menolong keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun kawan masih kawan menolong agar ini pernikahan perjodohan jadi, tidak pernah ingat dengan Allah. Nah, ini musibahnya manusia. Yang harus dilakukan
maka seakan-akan semua tertutup, jalan tertutup, yang ada hanyalah Allah. Kenapa ada doa? Pemimpin nanti bulan ada mbak-mbaknya kamu sedikit dengan pertanyaan atau oke Pak? Kamu ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah sedikit istri kita yang salat isya insyaallah taala. Salah satu yang terjadi dari keajaiban doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian karena mulut doa tertutup, akhirnya apa yang terjadi? Setiap dari mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sahra illa an tad'u bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menolong kalian dari batu ini melainkan kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh kalian di hadapan Allah. Kalau menyebutkan amal soleh di hadapan Allah boleh, kalau di hadapan manusia tidak boleh. Maka yang pertama mengatakan, kata yang pertama, saya mempunyai wahai Allah, jadi berdoa kepada wahai Allah, saya mempunyai bapak dan ibu, dan aku tidak pernah mendahulukan harta kecuali aku dahulukan orang tua dibandingkan anak dan istri. Suatu ketika aku terlambat masuk ke dalam rumah pada waktu malam. Ibuku ternyata dan bapakku sudah lama tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya aku tidak bisa memberikan minum kepada bapak ibuku. Padahal aku tidak bisa memberikan minum kepada bapak ibuku. Padahal setiap malam aku harus memberikan minum kepadanya. Dan tidak aku berikan minum anak istriku sebelum bapak ibuku minum susu maksudnya. Ternyata malam itu bapak ibunya tidur sebelum minum susu. Maka anak istrinya dia tidak berikan susu tersebut sampai bapak ibunya bangun dari tidur. Dan beliau tidak nyaman membangunkan bapak ibunya. Berarti sampai pagi menunggu bapak ibunya agar bisa meminumkan susu kepada bapak ibunya dulu, baru setelah itu meminumkan kepada anak istrinya. Kata orang tersebut, wahai Allah, jika aku kerjakan ini ikhlas karena Engkau, maka tolong geser batu ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famfajarat syai'an la yastati'ul khuruj." Bergeser batunya, tetapi tidak bisa keluar. Sedikit aja bergeser. Yang kedua, berdoa, wahai Allah, aku dahulu mempunyai anak perempuan dari pamanku yang sangat aku cintai. Anak paman boleh dinikahi lagi? Boleh. Orang ini berkata, aku punya anak paman perempuan yang sangat aku cintai. Pada suatu ketika dia sangat butuh kepada harta, maka aku tawarkan harta, tetapi dengan syarat harus melayani aku. Ketika aku duduk sebagaimana seorang suami ingin melampiaskan hawa nafsunya kepada istrinya, anak perempuan dari bapakku ini berkata, ittaqillah la tafuddul khatam illa bihaqqi. Wahai fulan, takutlah kepada Allah. Keperawananku ini tidak boleh direnggut kecuali dengan yang benar. Maka aku mendengar perkataan Allah, aku terperanjat, aku tinggalkan wanita yang aku cintai dan harta yang dia minta. Wahai Allah, jika ini aku kerjakan karena ikhlas kepada Engkau, takut kepada Engkau, geserkan batu ini biar kami bisa keluar dari gua tersebut. Maka
batunya bergeser tetapi belum bisa keluar. Yang ketiga mengatakan, saya mempunyai seorang pegawai yang mana pegawai ini tidak mengambil gajinya. Gajinya tersebut saya pegang, amanah dia saya jaga, bahkan gajinya tersebut saya kembang biakan, saya perluas. Akhirnya pada suatu hari si pegawai ingin meminta kepada saya, mana gaji saya? Kata saya kepada pegawai tersebut, semua yang kamu lihat adalah hasil dari gajimu, ambil seluruh. Dia pun mengambil seluruhnya tanpa tersisa. Orang ini berkata, berarti kan amanah. Wahai Allah, jika aku menjaga amanah tersebut ikhlas karena Engkau, geser batu ini biar kami keluar. Akhirnya tergeser batu tersebut, tiga-tiganya akhirnya bisa keluar. Doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ulun minta izin boleh jawab pertanyaan kepada pengurus masjid atau salat dulu. Terus ya. Pertanyaan pertama, tadi dijelaskan manusia bila ada musibah yang menimpanya baru berdoa maaf. Ini kalau ada imannya. Bagaimana kalau tidak ada imannya? Dia mendatangi tempat-tempat maksiat seperti hiburan malam agar permasalahannya terselesaikan. Apakah ini juga suatu cara yang dibenarkan? Tidak benar tentunya. Kalau seandainya mendapatkan musibah, mendapatkan permasalahan, maka cepat-cepat bersimpuh kepada Allah. Karena dengan begitu dia bisa mendapatkan jalan keluar. Adapun tempat-tempat maksiat paling minimal pada waktu itu semua urusan dia lupakan, tetapi belum terselesaikan. Berbeda dengan orang yang bersimpuh kepada Allah berdoa, di samping nanti dia akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dia juga akan mendapatkan keberkahan bahwasanya dengan doanya permasalahannya terselesaikan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam. Ibadah seperti apa yang kita gunakan sebagai tawasul kepada Allah? Banyak. Contoh, tadi kan 3 orang tadi istilahnya bertawasul dengan amal soleh. Seluruh amal ibadah kita bisa jadikan sebagai pendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan disebutkan dalam surat Ali Imran, Rabbana innana amanna faghfir lana. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman, maka ampuni kami. Ada orang kalau ingin berdoa, ya Allah, saya sangat mencintai Nabi Engkau, maka cintailah saya. Boleh. Atau berdoa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Misalkan ketika kita ingin meminta rezeki, kita berdoa, Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, Ya Wasi'al Arzaq, Ya Maha luas rezekinya, urzuqni, dan berikanlah rezeki kepada saya. Boleh. Dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa kita meminta doa kepada orang yang masih hidup. Dan bisa dia berdoa kepada Allah untuk kita. Misalkan ada seorang kiai, Ustaz, kita minta doa. Ustaz, tolong doakan saya agar menjadi hamba Allah yang masuk surga. Dan saya ingin sekali mengoreksi sebagian orang, kadang-kadang kalau minta didoakan oleh Ustaz, doakan biar luas rezekinya. Luas rezeki ternyata harus bayar. Ya benar. Atau ada orang yang didoakan, doakan Ustaz biar panjang umur. Didoakan panjang umur sekali jadi penjahat. Makanya kalau seandainya mendoakan orang panjang umur, semoga yang panjang umur dalam kebaikan, harus ada itu. Jangan-jangan kalau panjang umur jadi murtad. Makanya doakan semoga panjang umur dalam
kebaikan, harus ada dalam kebaikannya itu. Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Man khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umur itu baik. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'at amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya tetapi buruk perbuatannya. Jadi jangan lupa kalau mendoakan panjang umur harus ada di dalam kebaikan. Kemudian tawasul yang ketiga tadi sudah saya sebutkan, tetapi dengan catatan orang yang kita mintai agar dia berdoa adalah orang yang masih hidup. Yang sudah meninggal, maka dia sendiri tidak bisa mendoakan untuk dirinya. Bagaimana kalau seandainya kita minta agar mendoakan kita? Sampai kepada Rasulullah SAW tidak bisa kita melakukan seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah meninggal dan beda alamnya dengan kita. Kemudian, adakah doa agar lulus ujian dari Rasul? Dimudahkan ada. Dan bukan hanya sekedar ujian, tetapi semua permasalahan dimudahkan. Allah Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Artinya, wahai Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang engkau jadikan perkara itu mudah, dan engkau menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Dihafal itu doanya. Bagaimana kalau ada anak kecil ataupun muda membeli lempos? Kemudian bagaimana kalau orang dewasa? Apakah piring hati kita yang menentukan? Bolehkah kita berbohong? Bolehkah kita berbohong? Tidak ada. Ada paham? Supaya mabuk. Bagaimana kalau orang dewasa? Apakah piring kita hati menentukan? Maksudnya kalau seandainya membeli lem ini biasa digunakan untuk mabuk-mabukan, ya, nah maka dilihat. Kalau ingin lebih jelas lagi ditanya. Bagi penjual ditanya, mohon maaf ini membeli untuk apa? Ya, kalau seandainya ingin lebih jelas, kalau dia menjawab untuk apa saja yang bermanfaat, sudah selesai. Kita sebagai pembeli penjual, tugas kita hanya menjual barang. Tetapi kalau terlihat memang ini orangnya agak bermasalah, maka dilarang untuk menjual kepadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tapi kalau menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sama seperti misalkan ada orang yang menyewa rumah kita. Kira-kira orang ini asal hukumnya orang tersebut selamat. Tetapi kalau seandainya sudah mulai pembicaraannya ini rumah mau dijadikan tempat prostitusi, tempat minum-minum, tempat judi, maka kalau ada indikasi ke sana, tidak boleh kita untuk bertolong menolong dengan dia di dalam dosa dan permusuhan. Artinya tidak boleh disewakan. Wallahu a'lam. Akhir-akhir ini pemerintah gencar melaksanakan program KB ke desa-desa. Terlarangkah vasektomi dan tubektomi? Yang pertama masalah KB, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hukum asalnya seorang yang menikah tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Jika KB yang dimaksudkan menghentikan keturunan, maka ini haram hukumnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwadul wadud al-walud." Nikahilah wanita yang harmonis, pecinta, dan yang banyak melahirkan anak. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki anak itu adalah tujuan dari menikah. Berarti kalau tujuan menikahnya dipotong, maka berarti ini tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam. Berarti pula kalau keluarga berencana tujuannya adalah memotong agar kita tidak mempunyai anak kecuali 2, maka
maka tidak boleh kita turuti perintah tersebut. Kalau seandainya tujuan daripada keluarga berencana adalah untuk memilih waktu-waktu agar istri kita tidak terlalu capek dalam mengurus anak, boleh. Seperti misalkan anaknya baru berumur 5 bulan, sudah hamil lagi. Setiap tahun seperti itu, maka ini perlu diperhitungkan kehamilan istrinya. Nah, kalau tujuannya itu masih diperbolehkan, wallahu a'lam. Itu pun tidak boleh untuk apa? Untuk mengatur waktu, misalkan setiap 2 tahun, setiap 3 tahun, itu juga dijauhi karena itu termasuk tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam. Apakah nasib sisa sama seperti rokok terlarang? Sisa adalah tembakau atau tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk merokok dengan rokok yang batangan besar. Ya, jadi mengisap seperti mengisap arang tersebut. Maka ini sama seperti rokok karena dia mengakibatkan kecanduan dan juga berpengaruh kepada kesehatan. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat memakai cadar kalau seandainya di hadapan laki-laki yang bukan mahram? Maka boleh. Kalau seandainya tidak, maka harus dibuka. Pertanyaan pertama, selanjutnya, apakah membaca surat Al-Mulk tiap menjelang tidur malam bisa meringankan siksa kubur atau mendapatkan naungan di hari kiamat? Ini jawaban. Saya akan jawab nanti ketika kajian di Masjid As-Salam. Kita akan membahas kitab Majmu'us Syarif, buku kecil yang biasa dipakai oleh ibu-ibu yasinan. Di dalamnya ada surat Yasin, ada surat Al-Kahfi, surat Ar-Rahman, Al-Mulk, ada tulisan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Nah, itu kita akan bahas siapa pengarangnya, apa isinya, adakah nama pengarangnya tertuliskah? Kalau belum bawa kitabnya, yang mengarang Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Majmu'us Syarif yang dibaca oleh ibu yasinan itu ada pengarangnya. Ternyata dalam bocorannya ada pengarangnya. Yang mengarangnya adalah percetakannya. Belum jawab ya. Selain baca doa sebelum tidur, apakah juga dianjurkan juga baca ayat kursi 1 kali, Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu ditiup di telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh? Ya, betul. Ini ada nasnya dari Rasulullah SAW. Apakah ada anjuran tiap pagi dan sore baca ayat kursi 1 kali, surat Al-Fas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dalam membaca doa tolak bala dan doa dihindarkan hutang? Maka yang pertama ada ayat kursi setiap pagi dan sore, habis subuh dan habis asar. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali ada nasnya. Adapun membaca tolak bala, saya tidak tahu doa tolak bala bagaimana. Yang kedua, doa dihindarkan hutang. Semestinya orang yang ingin dijauhkan dari hutang senantiasa membaca doa hutang dan dijauhkan dari hutang. Tetapi pertanyaannya, apakah ada bacaannya? Dibaca setiap pagi dan sore. Nah, ini yang harus ditanyakan. Dan yang saya ketahui bahwasanya tidak ada nas yang tentang hutang untuk dibaca pagi dan sore. Ucapan ulama di Banjarmasin yang masyhur adalah bersalawat akan menolak bala. Benarkah ucapan ini? Adakah salawat termasuk doa? Apakah termasuk salawat habsi atau yang semisal? Salawat adalah amalan yang sangat utama. Ini perlu kita bahas, ya. Ajaibnya orang yang bersalawat. Salah satu keistimewaan orang yang bersalawat adalah doanya akan lancar, langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun salawat sebagai penolak bala, maka saya belum mendapatkan bahwasanya salawat sebagai penolak bala. Tetapi kata-kata saya belum mendapatkan bukan berarti tidak ada. Nanti kita cari, kalau seandainya ada yang bisa mendatangkan dalilnya, maka kita harus percaya kalau dalilnya berdasarkan dari Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Ya, wallahu a'lam. Adakah doa redaksinya seperti kajian diulang meminta surga 3 kali dan
dijauhkan dari api neraka, atau cukup dengan doa semisal ada doanya, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, ya. Allahumma anni astajiruka minan nar, Allahumma astajiruka minan nar, Allahumma astajiruka minan nar. Siapa yang baca doa itu 3 kali minta surga, 3 kali dijauhkan dari api neraka, dia akan mendapatkan apa yang seperti dia doakan. Wallahu a'lam. Apakah kita beribadah karena takut kepada Allah? Apakah dibenarkan? Kita beribadah karena diperintahkan untuk beribadah, bukan karena takut kepada Allah. Dan perhatikan ini, sebagian orang berpikiran, saya beribadah kepada Allah bukan karena ingin surga atau dijauhkan dari api neraka. Siapa yang beribadah? Mungkin bapak-bapak sering dengar, siapa yang beribadah karena ingin surga atau karena takut kepada neraka, maka dia telah syirik. Ada yang pernah dengar seperti itu? Nah, ini tidak benar. Ya, kenapa? Satu, karena Allah berfirman agar kita minta dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Wabidzalika falyatanafasul mutanafisun. Dan di dalam hal ini yaitu mendapatkan surga dan dijauhkan dari api neraka, hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Kemudian kebiasaan para nabi minta surga, minta dijauhkan dari api neraka. Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin dijauhkan dari api neraka. Apakah setelah ini dikatakan Nabi kita orang musyrik? Na'udzubillah. Jadi ini perkataan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Apakah di dalam jual beli bagaimana hukumnya menjual kucing? Kucing haram hukumnya dijual dan ada nasnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara berdoa yang baik supaya seakan tidak menyuruh Allah Subhanahu wa taala? Apa saja isi doa? Bukankah semua manusia ingin hal yang sama seperti kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak? Bukankah dalam sholat sudah semua keinginan itu kita sampaikan? Doa yang paling baik adalah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah doa-doa dari Rasulullah SAW, karena doa itulah doa dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Doa yang paling baik adalah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita meneliti doa-doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sifat karakteristik yang dimiliki oleh doa-doa Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu doa beliau itu senantiasa doa yang global dan tidak terlalu dirinci, tetapi menunjukkan kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Contoh doa beliau, misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang salah satu contoh doa Nabi Muhammad SAW adalah doa yang mencakup seluruh keinginan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Ini doa. Makanya jangan kita terlalu berlebihan di dalam berdoa. Terlalu berlebihan itu terlalu diperinci. Misalnya, ya Allah, berikan anak saya istri yang cantik, hidungnya mancung, tinggi 170, putih. Nah, ini terlalu berlebihan. Atau meminta surga tetapi terlalu berlebihan. Ya Allah, berikan aku di dalam surga rumah warnanya hijau, seluruhnya dari emas. Di samping rumahnya Rasulullah SAW. Nah, sebisa ini terlalu berlebihan. Padahal di sana, kenapa kita tidak boleh merinci seperti itu? Karena mungkin yang kita rinci ada yang lebih baik. Kenapa menahan kebaikan dari diri kita? Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, doalah dengan doa yang global yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara berdoa khusyuk atau energinya tidak seperti orang membaca mantra? Berdoa salah satu sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW pernah berdoa dalam keadaan mengangkat suara. Beliau tegur para sahabat tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan zat yang gaib, yang jauh. Fa innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Sesungguhnya kalian berdoa kepada yang maha dekat, yang mendengar, dan yang mengabulkan
doa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang atau menyebutkan tentang sifat nabi, para nabi, ud'u rabbakum khaufan wa tama'an. Artinya berdoa kepada Rabb kalian dengan rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita perlu tanyakan, adakah hadis yang mengatakan bahwa kita berdoa setelah karena ya, cukup itu pertanyaannya. Ya, belum paham. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah adakah hadis yang menyatakan dengan nas tegas kita berdoa setelah sholat fardu? Maka jawabannya adalah berdoa kita bisa laksanakan kapan dan di mana saja waktunya. Ya, berdoa kita bisa laksanakan kapan dan di mana saja waktunya. Yang tidak boleh adalah mengkhususkan berdoa pada waktu-waktu tertentu yang tidak pernah dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya ada orang berdoa setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah, maka silakan dia berdoa. Tetapi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW setelah sholat fardu adalah beristighfar, kemudian mengucapkan Allahumma anta salam, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai, kemudian bertasbih 33 kali, bertahmid, bertakbir 33, kemudian terakhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian membaca ayat kursi, lalu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas sekali, kecuali sholat subuh dan sholat maghrib itu 3 kali. Itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW setelah sholat fardu. Setelah itu beliau pergi, ya, pulang. Nah, pulang. Kemudian, ya, siapa yang ingin berdoa setelah itu silakan. Kenapa? Karena itu adalah waktu untuk berdoa, tidak terlarang untuk berdoa. Tetapi permasalahannya adalah pengkhususan berdoa. Begitu pula setelah sholat sunnah. Yang saya ketahui tidak ada pengkhususan waktu untuk berdoa setelah sholat sunnah. Ya, tetapi jika ada orang berdoa, kita tidak bisa melarangnya. Kenapa? Karena mungkin ada hajat yang dia miliki. Cuma yang keliru adalah ketika selalu dia kerjakan. Karena kata-kata selalu ini membutuhkan sebuah contoh dari Rasulullah SAW. Nah, Al-Qur'an ayat 45, apakah itu hubungan dengan doa Ustaz? Yang artinya kan apabila disebut nama Allah maka terbenci, tapi apabila disebut nama yang lain maka dia bergembira. Apakah itu artinya? Apabila disebut nama Allah artinya apa? Tapi kalau dia menyebut nama yang lain maka dia bergembira dia. Apakah itu ada hubungannya dengan doa Ustaz? Surah Al-Jumu'ah ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza nudiya lis-salati wa idza qamu ila sholati wa idza dzukira rasulullahi kita lihat ayatnya. Ayat 45. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم وإذا ذكر الذين لا يؤمنون وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. Pertanyaan yang ditanyakan dari ayat ini apa? Apakah itu hubungan dengan doa atau itu? Berhubungan dengan doa. Pertanyaan urut yang kada paham. Ayat ini menceritakan, coba perhatikan artinya,
jika disebutkan nama Allah sendiri, maka orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat akan bergetar hatinya. Dan jika disebutkan orang-orang yang selainnya, maka mereka akan gembira. Maksud apa hubungannya ayat ini dengan doa? Nah, itu yang saya tidak paham dari Bapak bertanya. Karena saya pernah dengar dari seorang ustaz, maksud ayat itu katanya apabila dia berdoa menyebut nama Allah, dia tidak hambar hatinya. Tapi kalau menyebutkan nama yang lain, misalnya menyebut orang-orang yang mati, maka dia bergembira. Pernah dengan itu. Oh, ini maksudnya adalah orang-orang yang hanya berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala semata, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat ini menceritakan tentang apabila orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tergetar hatinya. Tetapi kalau seandainya tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama selain Allah, maka mereka senang, tetapi tidak berhubungan dengan doa. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan doa. Ayat ini adalah kebiasaan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus Pak pertanyaannya. Orang berdoa baik di dalam sholat atau di luar sholat, yang dia tidak paham apa yang dia baca, maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Tidaklah sholat seseorang selesai kecuali dia mendapatkan dari pahala sholatnya seper-9, seper-10, seper-9, seper-8, seper-7, seper-6, seper-5, seper-3 dan setengah. Kenapa bisa demikian? Karena ketika dia sholat, dia semestinya harus mengetahui apa yang dia baca. Itulah yang sering saya singgung di dalam kajian-kajian saya. Seorang manusia diberikan waktu oleh Allah 40, 50 tahun, 60 tahun, dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, semestinya dia harus paham sehingga dia benar-benar khusyuk hatinya. Dan ini salah satu cara agar sholat kita khusyuk, yaitu dengan memahami apa yang kita baca. Apa yang kita baca sesuai dengan pemahaman kita terhadap apa yang kita baca, sesuai itu pula pahala yang kita dapatkan. Karena ketika kita membaca sesuai dengan pemahaman apa paham yang kita baca, maka pada saat itu hadir hati kita, sebesar itu pula hadir hati kita. Maka di sini kita tidak bisa menentukan kalau seandainya mungkin ketika dia mengucapkan Allahu Akbar masih paham, tetapi ucapan-ucapan yang lain misalkan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dia mungkin belum paham. Nah, sebesar pemahaman dia terhadap apa yang dia baca, sebesar itu pula kekhusyuan dia, dan sebesar itu pula pahala yang dia dapat. Nah, tolong praktekkan cara berdoa yang baik. Cara berdoa yang baik yang pertama, ya, yang pertama mengangkat kedua tangan. Ini adab-adab dalam berdoa maksudnya, ya. Pertama adalah dianjurkan dalam keadaan suci, tetapi boleh juga tidak dalam keadaan suci. Yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga mengangkat tangan, dan cara mengangkat tangan, kedua belah tangan kita letakkan sama-sama, kemudian sejajar dengan bahu, sebagaimana diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sejajar dengan bahu. Kemudian setelah itu, atau boleh mengangkat kedua tangan, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah, yarfa'u yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, kedua tangannya yang ke langit, ya. Kemudian setelah itu, yang keempat memuji Allah, ucapkan pujian Allah. Allah paling senang itu dipuji, ya, pujian. Kemudian setelah itu kita berselawat atas Rasulullah SAW. Memuji Allah itu maksudnya mengucapkan alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah, kemudian puji Allah sebagaimana surat Al-Fatihah yang kita baca. Coba kalau dia memperhatikan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, pujian terhadap Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semuanya pujian terhadap Allah. Ayat yang ke-6 baru kita minta ihdinas shiratal mustaqim. Makanya seperti yang Bapak tanyakan tadi, sesuai dengan pemahaman apa yang kita baca, sesuai itu pula kekhusyuan kita, sesuai itu pula pahala yang kita dapatkan. Karena kita sholat itu kan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu setelah berselawat maka berdoa dengan doa yang umum, jangan terlalu diperinci. Ya Allah, berikanlah saya kerjaan di bank, jadi sekretaris. Ya, maka ini terlalu terperinci. Mungkin itu tidak baik bagi dia. Ya, ini Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kepada pengurus masjid karena ini terlalu lama. Apa yang baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang buruk dari kami pribadi manusia biasa. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka